Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian jamaah yang disayangi Allah, maka pada hari ini kita belajar mengenai dengan tazakkur dan juga mengenai dengan berpegang memelihara agama Allah. Ada hadir di hari ini guru kita Dr. Awalis, Dr. Manal, dan juga guru-guru yang lain, ketuaan, dan juga seluruh yang ada di Sabil Rasad, ibu-ibu sekalian jamaah yang disayangi Allah. Maka pada hari ini kita mengaji mengenai dengan tazakkur. Firman Allah, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak mendapat ingat kecuali orang-orang yang berakal. Perbedaan antara tazakkur dan tafakur adalah tafakur itu mencari, sedangkan tazakkur itu mendapat apa yang dicari. Tazakkur ini terbagi ada 3 tingkatan kalau kita ingin mendapatkannya. Yang pertama dengan mu'aidah, pelajaran. Yang kedua dengan istisar, mata hati. Dan yang ketiga dengan buah-buah pikiran. Adapun mu'aidah, pelajaran itu ada 3 syarat. Sangat berhajat kepada pelajaran. Buka daripada melihat aib orang yang mengajar. Mengetahui wa'ad dan wa'id yang dibaik. Maka kita harus tahu bahwa syarat ini kita sangat berhajat kepada pelajaran. Kalau kita belajar sekarang mengenai dengan ajaran tauhid tasawuf dan kesucian, kita harus tahu, harus ada kemauan ajaran tauhid tasawuf itu, kesucian itu kita sangat berhajat, ingin kita dapati, benar-benar ingin kita dapati. Karena dengan adanya ajaran tauhid tasawuf, karena ajaran tauhid tasawuf ini kita selalu berpegang dengan Allah dan juga berpegang dengan tali Allah di dalam menjalani kehidupan kita. Maka kita harus bersungguh-sungguh untuk belajar, yaitu mengenai ajaran tauhid tasawuf, dan juga bersungguh-sungguh ingin supaya kita dapati di dalam kita mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kita buta dari melihat aib orang yang mengajar. Maknanya kita selalu melihat, maknanya tidak melihat keaiban orang yang mengajari. Maknanya kita tidak melihat lagi kesalahan. Kita selalu melihat kebaikan orang yang mengajar. Apapun yang diajarkan sama kita, baik sesuai dengan keinginan nafsu kita, baik tidak, kita menganggap itu adalah orang yang mengajar itu lebih tahu daripada diri kita. Itu kita harus buta melihat aib orang yang mengajar. Baru kita dapati ajaran tasawuf. Mengetahui wa'id, janji baik dan janji susah. Maknanya kita mengetahui janji baik dan janji susah. Maknanya apabila kita melakukan kebaikan akan diberikan kebaikan. Apabila kita melakukan kejelekan, nanti kita mendapatkan kemudaratan. Baik ilmunya, baik amalnya. Makanya kita harus mengetahui yang demikian. Maka kita harus bersungguh-sungguh melakukan kebaikan-kebaikan. Bersungguh-sungguh kita melakukan kebaikan-kebaikan
dan bersungguh-sungguh untuk meninggalkan yaitu kejelekan. Nah, bersungguh-sungguh untuk meninggalkan kejelekan. Nah, makanya yang kedua, adapun istiswar mata hati, melihat dengan mata hati. Nah, setelah kita berhajat dan ketika kita melihat wa'idnya, janji baik, janji surga. Janji baik, janji surga itu baik dalam kita bekerja, baik dalam kita duduk, baik dalam kita sholat, dan baik di mana-mana kita berada. Kita harus melihat janji baik dan janji surga. Ini dengan mata hati. Ketajaman akal melihat mufasid dan musalib atau mudarat dan manfaat. Maka dalam kita itu dengan mata hati, dengan hati kita lihat. Baik ucapan kita, baik pergaulan kita, baik kelakuan kita melihat dengan mata hati. Ini ada manfaat ataupun tidak, atau mudarat atau manfaat. Kita selalu melihat yang demikian, benar atau salah, kita harus melihat. Nah, ini dengan mata hati. Kalau benar kita lanjutkan, kalau salah kita tinggalkan, bersungguh-sungguh kita tinggalkan. Karena penyebab kita melakukan kesalahan itu kita mendapatkan kemudaratan. Maka kita bersungguh-sungguh untuk meninggalkannya. Baik di segi ucapan, baik di segi ingatan, baik di segi pergaulan, di segi kita berpakaian dan sebagainya. Nah, kita harus melihat yaitu mudarat dan manfaatnya. Yang kedua, melihat hari beruntung dan hari rugi. Nah, maknanya kita harus melihat hari rugi, hari beruntung. Maknanya kita hari ini apakah banyak rugi ataupun beruntung. Maknanya kita selalu melihat ini yang saya lakukan hari ini beruntung. Ada ngaji, ada zikir, ada kita membicarakan kebaikan-kebaikan, itu beruntung. Kita harus melihat apakah banyak yang rugi, apa banyak yang beruntung dalam seharian kita. Dalam seharian kita, apa banyak yang rugi, apa banyak yang untung. Baik ingatannya, baik ucapannya, baik perbuatannya. Itu selalu dilihat tiap saat, tiap waktu, tanpa kecuali. Supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu Allah, mencari ridhanya. Itu kita harus melihat yang demikian, manfaat dan mudaratnya. Itu tiap hari, tiap saat, tiap waktu, dengan hati. Yang ketiga, terlepas kita daripada perbudakan syahwat. Nah, kita terlepas daripada perbudakan syahwat. Kita tidak lagi berangan-angan. Dan tidak lagi terpengaruh dengan mengenai penghidupan. Baik antara perempuan lelaki dengan perempuan dan juga ayalan lainnya. Kita harus terlepas yang demikian. Maka untuk melepaskan daripada pengaruh itu, daripada syahwat, perbudakan syahwat itu, maka kita harus tahu tadi mana yang manfaat dan mudarat. Kalau kita berkawan harus didasarkan ilmu, bergaul juga harus didasarkan ilmu, kita bicara juga berdasarkan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, kalau kita belajar yaitu bergaul itu tidak didasarkan ilmu, maka perbudakan syahwat itu bukan kurang, bertambah. Makanya oleh diri kita harus tahu yang demikian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, adapun mendapatkan buah pikiran itu ada 4 syarat. Nah, kalau kita mendapatkan buah pikiran itu ada 4 syarat. Memendekkan angan-angan. Nah, itu kita harus memendekkan angan-angan. Mana angan-angan itu kalau bahasa kita bahwa mencari yaitu yang belum ada. Seperti kita hari ini. Ke depan yang kita pikirkan itu
Itu angan-angan. Termasuk kita angan-angan itu untuk akhirat. Surga, neraka itu juga angan-angan. Kita tidak boleh berangan-angan. Kita memendekkan yaitu angan-angan. Maka kita berpikir dengan Al-Quran dan hadis. Apapun yang kita ingat, apapun yang kita pikir itu didasarkan Al-Quran dan hadis. Yang ada di pikiran kita, yang ada di ingatan kita dasar Al-Quran dan hadis. Kalau tidak dasar Al-Quran dan hadis, kita tidak berpegang. Maka kita tidak tahu Al-Quran, kita tidak tahu hadis. Maka berpeganglah pada seorang mursyid, seorang guru. Apakah ada yang disampaikan oleh guru itu? Kalau ada, pegang. Kalau tidak, tinggalkan. Tidak, tinggalkan. Itu yang demikian. Dan juga perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Apakah ini ada dibuat oleh guru kita ataupun tidak? Kalau tidak, tinggalkan. Kalau kita punya ilmu, ada dasar Al-Quran, dasar hadis, baru kita lakukan. Kalau tidak dasar Al-Quran dan hadis, kita tidak melakukannya. Itu untuk mendapatkan buah-buah pikiran. Mengurangi kabar-kabar, keinginan-keinginan, nafsu, makan, tidur, dan lainnya. Ini mengurangi kabar-kabar. Nah, kabar-kabar nafsu itu kita kebiasaan menceritakan sesama kita itu mengenai dengan kehidupan, itu kabar-kabar nafsu. Menceritakan mengenai dengan harta, menceritakan mengenai dengan duit, menceritakan dengan kelebihan. Itu termasuk kabar-kabar nafsu, keinginan nafsu. Makanya mengurangi tidur, makan dan sebagainya. Kita lihat seperti tadi malam waktu kita ke Malaysia, karena banyak kabar-kabar nafsu pada kita, semua orang malas mengaji jika pulang dari Malaysia. Itu kenapa? Karena di dalam mobil itu bukan yang diceritakan apa yang diinginkan oleh mursyidnya, maka dia jatuh kemalasan. Di dalam mobil apa-apa yang diceritakan bukan yang diceritakan oleh mursyidnya, keinginan nafsunya di dalam mobil. Maka ketika itu seolah-olah pulang kita dari Malaysia itu, tubuh kita itu menjadi malas, bukan bertambah kuat kita. Itu penyebab. Maka ketika kita pulang ke Pau, kemana-mana kita ikuti Abuya itu, usahakan di dalam mobil itu dibicarakan apa keinginan mursyid kita. Lalu kita tidak terpengaruh ketika kita pulang. Sakit-sakit badan, malas, gini, gitu, tidur, enggak itu. Inilah penyebabnya, maka kita harus tahu itu manfaat dan mudarat di dalam diri kita. Nah, itu ditanda kita bahwa ada melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada manfaat. Dan kita ikuti itu mursyid itu ke sana dengan tujuan kita tidak lain, hanya untuk mendapatkan Allah dan mendapatkan ridha Allah. Ingin contoh kepada beliau, karena beliau itu tidak tersangkut lagi dengan dirinya dan dengan harinya di dalam yaitu melakukannya. Maka itu penyebab kita malas. Maka apabila kita di mana saja kita berada, dengan siapa saja kita duduk, kita selalu membicarakan apa yang dibicarakan oleh guru kita, apa yang dibicarakan oleh, yaitu apa kemauan guru kita. Di mana-mana kita baru himah kita itu kuat. Kalau tidak ya demikian, itulah penyebab himah kita itu kurang. Maka kalau kurang himah itu dikehendaki tidur, malas. Nah, dikehendaki tidur. Itulah dia dikatakan kabar-kabar nafsu. Nah, kabar-kabar nafsu kalau kita yaitu banyak tidur, nah itu maknanya. Makanya seperti makan enak-enak, dikurangi. Itu maknanya. Makanya usahakan baik pulang ke Pau, baik di mana-mana, kalau kita dengan kawan-kawan itu usahakan kalau di dalam mobil itu untuk menanamkan himmah, bukan untuk melemahkan himmah. Kita membicarakan dunia itu melemahkan himmah kita kepada Allah, membicarakan harta, keaiban orang lain,
membicarakan pangkat, membicarakan itu melemahkan kemauan kita kepada Allah. Itulah penyebab kita malas. Itulah penyebab kita malas. Karena guru kita tidak yang demikian. Karena usahakan di mana-mana kita usahakan supaya kita membicarakan, membiasakan, membudayakan apa yang dibudayakan oleh guru kita. Makanya dan juga mengurangi sangkutan-sangkutan hati kepada selain Allah. Nah, kita mengurangi sangkutan hati kepada selain Allah. Maknanya kita tidak tersangkut dengan diri kita, dengan tersangkut dengan lainnya. Kita harus merasakan, melihat pada kita dan alam ini semua sumbernya dari Allah dan dimiliki oleh Allah. Kita kembali kepada diri kita supaya kita itu dapat menghilangkan pandangan kita kepada diri kita dan lainnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu mengurangi sangkutan-sangkutan itu. Mengurangi, bukan itu kita mengurangi sangkutan-sangkutan. Sangkutan kita kepada pekerjaan, sangkutan kita kepada istri, suami, anak dan sebagainya dikurangi supaya kita selalu bisa berjalan hati kita hanya kepada Allah. Buah pikiran yang dimaksud adalah kita dapat beramal saleh, rahasia dan ma'rifat yang selalu datang dalam hati. Dengan demikian kita hidup aman dan bahagia. Makanya kalau kita tadi mengurangi kabar-kabar nafsu, mengurangi yaitu sangkutan hati, dan juga memendekkan angan-angan, dan juga kita berpikir dengan dasar Al-Quran dan Hadis, maka Allah akan memberikan amal-amal kebaikan sama kita. Maka Allah akan memberikan rahasia-rahasia kenyamanan di dalam kehidupan kita, baik berumah tangga, bermasyarakat dan sebagainya. Maka Allah memberikan manfaat di dalam hati kita. Maka itulah penyebab kita aman, bahagia dunia dan akhirat, bahagia aman kita. Ini dilatih di dalam kehidupan kita, yaitu pelajaran hari ini mengenai dengan tadabbur. Karena kita selalu yaitu berpegang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua, pegangan atau memelihara agama Allah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah kamu dengan tali Allah sekaliannya. Nah, makna sekaliannya ini lisan kita, perbuatan kita, telinga kita, mata kita, jari dan tangan sekalian. Dan sekalian yang dimaksud itu ketika kita di kedai, di dalam mobil, di tempat kerja, di tempat ibadah, kita harus sesuaikan baik ucapan kita, baik perbuatan kita dan pendengaran kita sesuaikan dengan aturan Allah. Kita sesuaikan dengan aturan Allah. Itu kita berpegang dengan tali Allah. Tali Allah yang dimaksud adalah janji-janji Allah atau Al-Quran. Janji Allah itu maknanya apabila kita melakukan kebaikan akan diberikan kebaikan. Apabila kita melakukan kejahatan akan diberikan kesulitan. Kita pegang yang demikian. Maka kita bersungguh-sungguh melakukan. Yang pertama, i'tisam. Itu terbagi kepada 3 tingkatan. I'tisam orang awam disebut dengan ahlul kabar. Mereka membenarkan wa'id, janji baik dan janji sesat. Mana membenarkan ini dalam istilah tasawuf, benar-benar melakukannya yang diperintahkannya, benar-benar meninggalkan yang dilarang, karena dia telah yakin apabila dia melakukan yang baik mendapatkan kebaikan, apabila dia meninggalkan maka dia akan mendapatkan kemudaratan. Dengan itulah dia bersungguh-sungguh melakukan kebaikan-kebaikan, baik ucapannya, baik perbuatannya, baik pergaulannya, baik cara dia berpakaian, itu dia bersungguh-sungguh. Itu orang yang berpegang yaitu kepada tali Allah. Mereka membesarkan perintah dan larangan, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Itu benar-benar melakukan perintah, menjauhkan larangan, dan melakukan dengan dasar sebagai hamba yang hina, patuh kepada Tuhannya. Maknanya melakukan perintah, menjauhkan larangan, dia sebagai hamba yang hina. Maknanya ketika dia melakukan perintah, menjauhkan larangan, dia mengingat itu adalah kasih sayang Allah.
itu adalah dari Allah, itu adalah kemauannya Allah ketika dia melakukannya. Maka inilah yang dimaksud hamba yang hina patuh kepada Tuhannya dan yakin yaitu tentang keberadaannya dan perkataannya. Tapi yakin tentang keberadaan Allah tadi dan juga perkataan Allah. Sadar bahwa hukum dari Allah dia lemah dari menentang hukum. Maka kita harus sadar bahwa hukum itu dari Allah. Nah, hukum lemah kita dari menentang hukum. Mana hukum itu, hukum dari Allah itu yang mananya yang melakukan baik pada kita baik yang lainnya. Nah, maka kita tidak bisa membantah hukum Allah. Nah, maka kita selalu melihat itu hukum-hukum Allah lemah untuk menentang hukum. Sadar bahwa dia adalah saudara jamaah muslim, mukmin dan dia tidak tamak daripada harta mereka dan menjaga kehormatan mereka. Nah, maka kita sadar bahwa kita ini jamaah muslim itu saudara kita. Kita tidak tamak pada mereka. Mana tidak tamak pada mereka itu tidak mengharap bantuan dari mereka. Kita dengan mereka itu mengharap supaya mereka itu mau kembali kepada Allah, mau beribadah kepada Allah. Itu yang kita harapkan. Kita bantuan kita hanya kepada Allah, bukan kepada yaitu kepada saudaranya. Lalu kita enggak adalah menjalani wa'tasimu bihablillah. Jadi kalau kita mengharap kepada makhluk itu untuk melakukan perintah, maka sulit untuk kita jalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diaksirkan kawas. Adapun orang kawas yaitu mereka yang telah memutuskan selain Allah dalam pandangannya. Makanya setelah dia berpegang dengan kalim, maka dalam hatinya dia telah memutuskan pandangannya kepada selain Allah, baik pada dirinya, baik pada yang lainnya. Itu semua sumbernya dari Allah dan dimiliki oleh Allah, baik perbuatannya, baik sifatnya, baik itu Allah itu sendiri. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Wa atasimu billah wa huwa maulakum. Berpeganglah kamu dengan Allah, dianya Allah Tuhan. Itu berpikir Al-Quran itu dengan hati, dengan Al-Quran. Maka kita kuat. Yang dimaksud adalah kita harus taraki. Makna taraki di sini, kita tidak lagi melihat kepada makhluk. Nah, tidak lagi melihat kepada makhluk, menghindar daripada wujud selain Allah. Maknanya tidak lagi melihat kepada makhluk. Pada dirinya, pada kita dan lainnya itu sumbernya dari diri Allah. Pada kita dan lainnya kita itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersih daripada ragu-ragu terhadap kepemimpinan Allah. Makna bersih dari ragu-ragu ini tidak kita lihat lagi. Ada yang memimpin alam ini, baik pada kita, baik pada saudara kita, baik pada siapapun. Yang memimpin alam ini adalah Allah itu sendiri. Tidak ada kawan Allah itu dengan yang lainnya adalah memimpin alam ini. Baik memberikan akal, ilmu, amal dan sebagainya, itu Allah itu sendiri. Nah, maka kalau kita bisa yang demikian, nah, maka kita akan mudah bagi kita dalam menjalani kehidupan di muka bumi. Orang kawas ini mereka ini yang dapat memelihara, membatasi, menggenggam kemauannya kepada selain Allah. Maka membatasi, menggenggam kemauannya kepada selain Allah, tidak ada lagi kemauan pada dirinya. Tidak ada lagi kemauan pada lainnya. Kemauan pada dirinya dan lainnya itu terlihat nyata dengan batinnya. Itu adalah dari Allah, itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dia memperluaskan akhlaknya bagi makhluk Allah, tahan disakiti, tahan tidak menyakiti. Maka memperluaskan dengan makhluk Allah ini, dia selalu ketika berkawan dengan makhluk Allah itu selalu mengajak makhluk Allah itu untuk dapat mendekati Allah, dapat beribadah kepada Allah. Nah, tidak dia berakhlak dengan makhluk Allah itu, dia mengajak makhluk Allah kepada lainnya Allah. Dan untuk melakukan maksiat terhadap hamba-hamba Allah ataupun Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud tahan disakiti itu, kita selalu mengajak makhluk-makhluk Allah itu untuk mendekati Allah dan beribadah kepada Allah. Dan kita juga
bersungguh-sungguh. Benar-benar kita, walaupun kita di tubuh kita sakit dan sebagainya, walaupun kita dihina, dicaci, dimaki, dimusuhi oleh orang lain, kita tetap menyampaikan mereka itu hanya untuk mendekati Allah dan beribadah kepada Allah. Itulah makna tahan sedikit. Kita tidak takut lagi kepada makhluk, karena makhluk dalam pandangan orang-orang Allah itu tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu meluaskan akhlaknya. Tahan disakiti, tahan tidak menyakiti. Ini hukumnya wajib. Anfusakum wa ahlikum nar. Nah, itu maknanya. Maka inilah penyebab orang-orang kita ini itu bisa lemah imannya. Karena waktu kita kawan dengan kawan-kawan kita itu, kita memisahkan kawan kita itu dengan Allah. Kita ceritakan hal dunia, tersangkut kawan kita dengan dunia, itu dalam tasawuf suatu kesalahan yang besar. Karena dia telah tersangkut dengan alam, maka dia berpisah dengan Allah. Oleh sebab usapan kita. Maka inilah yang terjadi pada orang-orang tasawuf. Maka lemahlah iman kita di dalam menjalani kehidupan di muka bumi. Maka inilah yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita, jangan menyakiti orang lain. Mana menyakiti orang lain itu, kita mengajak orang lain itu kepada selain Allah. Dan oleh sebab kita, orang lain itu bisa bermaksiat. Itu maknanya kita menyakiti orang lain. Nah, makanya oleh diri kita itu harus belajar. Yang pertama pada diri kita harus mengajak. Yang pertama diri kita kepada Allah. Dan kita selalu menunjukkan tinggi perintah. Tidak kita ajak diri kita itu kepada yang lainnya. Nah, maka itu maknanya tahan disakiti, tahan tidak menyakiti. Jangan salah pengertian kita. Kita telah menyampaikan aturan agama. Ketika orang lain menyakiti kita, apa itu yang kau sampaikan? Ajaran apa itu? Tidak pernah kami dengar. Oleh kita menganggap bahwa karena tahan disakiti, kita diam. Itu salah. Pemahaman tahan disakiti itu salah ya. Kita berikan penjelasan supaya mereka itu tahu, supaya dia mau kembali kepada Allah dan beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan yang ketiga, dan memutuskan sangkutan hati dengan tahqiq pada selain Allah termasuk dirinya. Nah, ini kita harus memutuskan hati kita dengan tahqiq. Mana dengan tahqiq itu dengan mantap. Tidak lagi kita melihat kepada diri kita dan lainnya, baik dari segi perbuatan dan sifatnya dan wujudnya, termasuk diri kita. Sebab bagi mereka tersangkut hati kepada selain Allah, mereka menganggap itu adalah syirik. Nah, itu orang-orang iman yang kawal itu apabila telah tersangkut hatinya dengan selain Allah, dia menganggap itu syirik. Itu syirik. Maka Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, faqad istamsaka bil uswatil wusqa lam fisama laha." Orang-orang yang ingkar takluk kepada selain Allah, maknanya orang-orang yang tidak lagi berpegang kepada selain Allah, tidak lagi melihat kepada selain Allah, tidak lagi mengikuti selain Allah, dan mereka beriman dengan Allah. Itulah orang yang beriman kepada Allah. Mereka inilah yang dapat memegang tali Allah yang kokoh yang tidak putus. Orang yang telah ingkar kepada selain Allah lah yang bisa memegang dengan tali Allah dengan yang kokoh yang tidak putus. Inilah kita latih orang-orang tasawuf supaya kita dapat berpegang dengan Allah. Yang ketiga, i'tisam qawasul qawas. Adapun qawasul qawas yaitu orang-orang yang telah dapat bersambung dengan Allah setelah putus selain Allah. Nah, kalau ini yang ketiga ini makam baka setelah panah, maka dia selalu melihat zahir dan batin, yang ada hanya Allah. Nah, maka dia nyata pada batinnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang lainnya dalam pandangannya tidak ada, baik di segi perbuatannya, segi sifatnya, dan segi hubungannya. Maka orang inilah yang dikatakan itu tadi, yang dilihat, yang melihat itu satu, maka dia telah berpegang dengan Allah. Tidak dengan dirinya, tidak dengan lainnya. Orang yang akan mendapatkan ma'rifat wajibil wujud, orang-orang yang telah bersama Allah,
Apa saja yang dia lakukan itu dengan Allah, bukan dengan dirinya. Tanpa kecuali apapun pekerjaan yang dia lakukan, baik di segi ucapannya, baik di segi perbuatan, di segi tingkah lakunya, waktu dia sholat, waktu dia kerja, di mana-mana dia selalu berpegang dengan Allah, tidak dengan dirinya, tidak dengan lainnya. Karena dalam pandangannya dirinya, lainnya itu tidak ada. Nah, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah, semoga akan ada lagi umat Islam yang akan sampai kepada makam tersebut di negeri yang kita cintai ini. Inilah menjadi panutan dan harapan mengembalikan sinar agama yang kita cintai. Kalau ada orang yang demikian tadi, maka inilah yang bisa mengembalikan sinar agama. Nah, pada masyarakat, pada umat Islam di muka bumi ini. Tapi kalau tidak ya demikian, maka tidak akan mendapatkan mengembalikan sinar agama di muka bumi. Maka diharapkan pada kita baik PTT dan P2T, semoga al-i'tisam kita berpegang memelihara agama Allah ini, wa'tasimu billah dan wa'tasimu bihablillah. Dan juga kita harus dapat memahami dan mengamalkan tadabbur. Kemudian kita selalu hidup dengan Allah di dalam menjalani kehidupan di muka bumi. Nah, cuma sekian yang bisa saya sampaikan. Sekarang udah boleh yaitu tanya jawab menyangkut dengan ajaran tasawuf dan kesufian dan ajaran-ajaran yang lain. Terima kasih. Ucapkan semoga Hudanyo dapat mengamalkannya buku yang disampaikan oleh Hudanyo. Baiklah, untuk selanjutnya mari sama-sama Danyo kita mengulang bicara Danyo buku yang Danyo baik tentang pelajaran Danyo dalam tasawuf ataupun pelajaran Danyo dalam mengamalkan syariat. Terkait dengan agama yang boleh ditanyakan kepada mak-mak dan ayah-ayah, dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh dong komentarnya lanjut masalah tanya minta napakan atau mencari kelebihan. Supaya tanya tani ambil lagi tujuan tanya. Nah, untuk tunaikan rukun Islam yang kelima. Nah, kan gawat Pak Tani ya. Nah, untuk tanya boleh tanya umrah, boleh tanya haji. Jadi tak tuntutlah yang usaha tanya, sekuat tenaga tanya, penyanyi termasuk angan-angan tanya atau nafsu tanya yang melewati batas. Nah, tapi ke jangan mampu lantaran tanya niat guna je sang pada pikirannya kabdoi. Nah, untuk tunaikan rukun kelima. Nah, penyanyi tanya salah, jangan dongre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gue tanya maju, elo ni mueva, elo maklum buat wajib, tapi kerjanya karena dicun-cun gitu ni. Kalau cunnya kan kalau sudah mama, kita jadi aja dua, jadi masih ngomongin dengan mama. Kemudian ada yang maklum ini, dia menyatakan dia kerja bau, ada mau wajib, anjut deh bahunya. Apa kan? Coba kunci hadiah. Jadi bang Abu Wa'u, sebab menyatakan pun saya tu baju, jadi jauh saja ni deh, yang menyatakan itu bagus je sebab dia, yang kiban cara, sebab dia ni kasih dia, oh bagus ya, cuma orang maklum saya kenal dia cuma, yang kiban boleh, oh lagi maklum juga, yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya oleh diri kita masalah saja wajibnya apabila mampu.
Yang mana mampu, anak tidak punya khayalan katanya. Mana mampunya kon sekedar tengok tau. Ngomong ini, makanya waktu wadi apa aja, karena lebih kira daripada anak-anak ini. Beda hak lah daripada sebelum tidak wadi. Makanya yang boleh pegang dulu, yang lagi dipegahnya dalam ilmu tasawuf dan salah, termasuk berdosa. Karena tujuan ya aji itu apabila mampu. Yang udah dia kata-kata kahayal itu malam dan dosa. Nah, ya itu dari kewajiban kewajiban yang lain. Kalau ketibuk kerja kalau ada temu yang mono ni, nah, mana kata tibuk kerja, hanya ketemu pakat dia ungkap kebaikan. Pakat ungkap kebaikan hukum wajibnya, kau hukum guna. Pakat ungkap kebaikannya hukum wajib, hukum guna. Nah, hanya pakat yang dosa besar. Contoh lagi dia, karena ini kata kepul tak bisa tak amalkan. Mudah dia nak kepegah bak mulai. Yang tolong dia. Ya, yang tolong dia makanya urun dia apa di dalam timu, namun di dalam timu ada tidak Allah lama dia. Anak temken tak non. Anak temken tak buat email yang kana. Karena dia dituntut oleh Allah Taala hidup juga bak mulai. Makanya kita dulu jotin pegah bak kebaikannya. Mana kejahatan kemalasan kat mana? Dipindah. Dipuluk kebaikan. Dan ke awal-awal kita dulu timur yakin tak pegah bak gok dia. Atau kemauan hikmah yang kuat. Yang kena boleh buat. Oban ada kini kita mau ada dulu. Dulu lagi. Dulu lalai dulu. Karena ada tele ke bak gok. Inilah yang perlu kita pahami di dalam kehidupan ini. Makanya ilmu itu dituntut ilmu pegang. Walaupun tak pegang, dia sekedar ilmu, maknanya belum adanya. Jadi contoh lagi itu, dan ada lebih mentangkut pak Allah Taala, obat selain Allah. Dan harus mentangkut pak Allah Taala. Bukan dalam bak katanya mata hati itu yang bak goknya bersumber dari Allah Taala. Yang itu tahan, takkan tu bak dia. Adanya pun kalau nak dia takkan bak dia. Ketika diamalkan dengan dia, lucu Allah Taala bro, yang hanya tangkut itu tangkut ini Allah. Karena kebenarannya. Karena dasar ilmu itu. Nah, makanya urung-urung kerjanya, jika kadang-kadang kadang-kadang pernah ada kalau awaknya, mutumu makna dia mutumu yakinan, lagi hana malam dia mula. Ketika dia laju coba ada awak dia laju tenggelam, laju lumah. Hanya penyebab nyo. Karena wate kemauan pegah pakat ulunnya kon tujuan Allah. Tujuan selain Allah. Jadi di no usaha balik pak tu pegah ada biar. Pegah ilmu pegah. Pegah ilmunya. Yang nak tangkuk kok ngononya dosa di dalamnya. Dan kita pak kodonya tangkuk kok ngononya dosa. Jangan lain kita tahu kan. Apalagi kita kekurangan kau. Gecok kebaikan mereka itu tidak ada. Gecok ketumbuhan, gecok kemalasan. Makanya lumah kita ni mah Pak Allah Taala. Makanya hanap kehayalan adanya. Hanap kehayal. Karena sesuatu pekerjaan yang adanya puput hanya didasarkan ilmu dosa. Jadi kalau awak yang kerja wajib itu kita gaji hanya peduli. Kon hanya peduli itu kan? Hanya itu mayang dan gaji hanya pekat mayang. Dia dosa besar. Hari itu mayang hanya kita gaji hanya pekat mayang. Dia dosa besar. Makanya hal lain main. Mampu tidak kenyok kan? Hari ini yang mana ni? Kau makan itu udah tu hal lain main. Nah, ni dah lagi kita kali dah mayang. Mayang dah yang kata tepul. Kayak kira ini kata-katakan mangan dan sebagainya. Nah, mana yang ada tim kali jabut dia Allah telah berdoa. Nah, disambut tadi. Duduk main lagi awal. Nah, makanya Abu Yahya selalu duduk pada Abu Yahya. Mu bina mu ilon belajar mengajar dakwah. Mana berdoa.
anu dong itu. Jadi yang berubah. Ada dasar Al-Quran dong. Anfusakum ahlikum. Dia waktu datuk ngonggo. Dia tahu lah itu kebiasaan awak itu. Cuma tuan. Balik kebiasaan awak itu. Waktu itu juga makalah abu ya. Waktu itu kata awak itu kalau itu makalah abu ya enggak. Play. Maka pada itu yang kuat imam. Ibu ada mana dia? Lain kenong dengar itu. Lu mau sakit badan. Ada sakit dulu ini karena dia melanggar peraturan dulu. Ada bukan keinginan guru saya sabar. Kalau keinginan guru saya. Dia ada kagok dia keinginan guru saya mah. Keinginan guru saya. Nah, kalau tu tak bukan ramai-ramai berarti itu keinginan supaya karena tujuan dia untuk perang nafsu dia. Makanya oleh diri dia contoh ni lagi ya. Makanya usahakan kita duduk ngongon, pegang mengenai dengan ibadah, mengenai dengan sambutan hati kepada Allah. Supaya dia bercahaya dalam batin dia. Kalau kamu bercahaya dalam batin dia, keberadaan Allah, anali yang salah dalam pandangan dia. Anali yang salah. Maka dia Allah salah, karena nyata, karena yang salah. Makanya hanya nyata dalam batin dia, tidak salah. Abang kana salah, dan yang tu. Tadi itu yang Abu ya, di pegang kedai bulu kalon sama Allah, lalu kembali kepada Allah. Supaya dia selalu berpegang dengan Allah, sebab hanya berpegang dengan lainnya. Inilah ayat yang lagi neno, ini adalah hayalan. Ayat, jadi hayalan jak wajib, umrahnya benar, yang wajib haji. Makanya mono oleh bapa, berarti umrah, lalu perimang penane topik. Ada menyemayangkan, keluarga menyemayangkan, sedangkan menyemayangkan anak pun dipegang, jangan pedah dia. Mana bukan pedah, bukan kejut apa? Ada lain. Itu kita mencong. Kalau dia kelar dia ni, betul-betul. Jadi untuk mendapatkan Allah, mendapatkan cerita Allah. Makanya hadiah yang mabrur, dia tak kalah doa di bawah kampung. Dipululi kesederhanaan. Pakat di untuknya. Kalau pakat jawadi, dipakat ibadah. Yang putus silaturahmi kan dipegah dalam baik putus silaturahmi. Ini yang tanda orang-orang itu kadang akhlak pada dirinya. Kayak pululi, mana itu aji-aji itu kayak pululi. Kayak putus ibu kayak berhitung apa ya? Ini soal ini. Hanya lagi nanti haji untuk ngambil bahan. Kayak putus itu kerja bangunan. Tapi dia dah anak tu anak itu dia boleh. Ada lagi nanti tu ketemu lagi tu. Makanya oleh diri kita harus paham. Makanya ukun jalan, anak ukuran jalan. Tujuan. Jadi hajinya tujuan. Jalan. Yang tujuannya Allah. Apabila kaitan tetap dalam hati dengan Allah, gambar kan? Berarti beda hayalan. Makanya dipukul. Makanya masalah tarikatnya itu dia mak lagi kan. Mak tadi udah jatuh tarikatnya. Abu ya amrannya, yang kena Abu ya amlawali juga. Kena tu mama, tadi cok tarikat. Pak Abu ya amrannya tujuan dia cok tarikat. Tadi supaya tahu dengan Allah. Supaya dia tahu dengan Allah, supaya dia mendapatkan ridha Allah. Dan kena tujuan dia cok tarikat. Tadi dah dulu Pak Abu ya. Dah dulunya rubah mujib mak dah. Abu ya mujib itu aja. Dekat. Ada yang salah ya, pakai hari mah. Ada Ali Abu Yam Dawali. Ada Ali Abu Yam Dawali yang tiga itu Abu Amran, Abu Au dan Abu Mali. Yang itu ada Abu Yam Dawalinya, yaitu Abu Amran. Jodoh kalau Abu Yam Dawali jangka tun umumnya kalau tunggu cetak para ulama-ulama.
Kalau tunggu cetak, kau lurus berjalan. Abi yang terang juga lagi no. Merubah ke pendakwah agama. Kali ke pendakwah itu, kali mengajak orang tak kebaikan kemudian. Kalau tu merubah mulai dari luar negara, dididik oleh Abi. Tadi pertanda beliau itu yaitu bisa meneruskan perjuangan ayahnya. Itu yang boleh lupa. Itu pegawai mak tidak dulu ni. Ini dipakai ni anak aku. Kendong nyamak tu putu ajak tu mak lah. Lu naga punya mak bijak ni. Ada lagi tu mak. Dia mak pilih naga ni. Baik lagi kan. Hai. Ini orang kedua. Bukan mak lu naga lu mak ni. Aku duduk dia bang yang mak. Apa? Mana dah tu bayar lu? Ini yang kata dia lu ni kena gini. Kali dia lagi dah tu. Ini lagi anu. Hah? Tengok ni ada tau. Kamu lawan ataupun waktu waktu. Kali mungkin yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gulai dan seluruh hadirin yang Tuhan hormati, makronya Tuhan kemudian masalah doa. Karena doanya nak kita buat ibadah. Jadi ucap ibadah dan kerja orang mukmin. Jadi menyodoa yang ibadah bagian hukum katanya dalam sembahyang. Umpama haji tengkui mum siksa pindah dari rukun baca Fatihah dengan itu kepada rukun. Jadi kita yang tercukrok. Jadi kayak tinggal pelak kita berdoa membaca doa tinam. Pipi yang kita berdoa, pemuda rezeki, pulih dari sakit, berdamai jauh haji, apa pun. Orangnya dalam sujud. Karena si dekat-dekat orang dengan Allah iaitu waktu sujud. Hana lain. Waktu sujud dia paling kau dengan Allah. Jadi kalau sujudnya tu imam kadang kekun subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kadang tu 20 rekat. Jadi saya leher tak pergunakan untuk kamu doa kepada Allah. Nah dengan baca tu ya Allah negeri bersehat batalun, negeri bermudah rezeki yang halal, negeri bergat dengan saudara memandung. Nah, kamu doa kalau di sekalang, imam berpindah dari satu rukun ke dalam satu rukun yang lain. Dan ngasih tubuh yang berdoa, kadang-kadang gemelakai dengan bahasa Arab. Berpanjang umur, bersehat badan, berselamat, ini itu. Duduk dengan alih tua ya Allah negeri Allah bermudah rezeki umat Muhammadnya madum kilur nijuki yang ke betul yang doa yang dia tak amin atau beriman karena asihat roh tua kedau ya Allah negeri bermudah rezeki umat Muhammadnya madum kilur nijuki jadi yang tentang luduan pertanyaan luduan pakai iman dia jangan punya berdoa dalam sembahyang atau tak amin doa tengkuyan demikian. Bahwa kalau dalam sembahyang hanya pakai bahasa Arab. Satu sembahyang. Anak dapat jalan hati betul. Saya tadi membahas apa ya? Aku membahas apa? Anak dah kun melidah tapi dalam hati kerana tengok ingat budaya. Jalan nan dengan hati. Mati je. Yang hati. Mati je.
ngomong ini. Tidak dia. Apa kan? Melidah ini kan bahasa dia. Yang melidah dia. Makanya yang keboleh mulu dah tahu. Yang keboleh mulu dah tahu. Ayo bukain dah kalau kekuasaan Allah, kasih sayangnya, udah iradahnya. Boleh bukain dah kalau yang mau hati. Dan sambil dia tamlo. Lanjut anak pun dia. Makanya dia latih dia. Makanya oleh diri kita dulu, oleh tempat itu lapai tulisan. Lapai tulisan, patu gimana? Dia yang berkeliling puji benar. Ulun hijau ci dua yang gerak. Ulun hijau ci iban. Kita amin dia. Lagi nyong pumi akan. Itu nama kali kan doang dan nyong kamu. Kebala dia Allah Taala doa dan nyong tu. Nyong kali kan doa juga. Ci juga dong kita nyong ana. Kamu doa juga kan balasan juga tu hidup dia. Lagi dan nyong doa ke Nabi. Ayah hidup. Hidup dia. Anak bayar kan kelon bodi nana. Ada dua bikin yang kalau mama oh. Ada dua orang ada pun. Ada ulun hijau ci. Ada bikin yang bawa kayak rumah mama ci. Akan ni lagi ni. Dia lanjut bedami nak. Tengok ada ulun hijau ci yang bedami. Ajan. Ada orang dia mama hijau. Lebih rezeki Allah. Ada yang berdoa, lah pada yang berdoa. Ada yang berdoa. Ada acara-acara dihajarkan Cik anak apa? Cik. Yudami nak. Ya kena lanjut tu je. Dua orang yang mati yang menolong mama tiga orang. Lanjut je lah. Dah pun berdoa lagi. Ayo, ulama ni. Maksud ulama dah? Tapi karo. Dalam yang tu Allah ngomong nak lihat nampak amin. Muslimin. Muslimat. Jadi apa? Jadi amin ya. Ini doa. Di bayi tangga ada nyok gol dan duduk pala dia apa? Yang tu kena anak dipilih doa. Jaga ngomong muslimin muslimat. Yang ini anak. Jadi urung doa yang tu. Jadi doanya karena doanya ibadah. Hanya meleset. Kan doanya dalam arti penghubungan dah doa. Janganlah golongan ibadah. Doa ibadah. Salam yang buat dia dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Buren. Dalam surat Al-Baqarah juga oleh Allah Taala dirikan olehmu akan salat, tunaikan olehmu akan zakat. Itulah agama yang sempurna. Ino baknyo kiban terpahami dari perkataan ataupun firman Allahnya. Kiban kita pahami di sembahyang takut yang dipegah dan adalah agama yang sempurna. Yang nonton gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang didirikan salat yo urung yang kabijuk hak salat lahir dan begitu hak salat batin. Yang kedua yang mendirikan salat. Artinya untuk secara hak salat lahir betul dan urung mengadakan salat. Maka di dalam kalimat itu mendirikan hak lahir, mendirikan hak batin. Maknanya hak lahir itu kita melakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, yaitu wajib, sunat, dan yang membatalkannya. Dan hak batin itu kita selalu huzur Allah di dalam hati, di dalam kita melakukan salat, baik keadaan kita ruku, sujud dan sebagainya, dan dapat menyaksikan keberadaannya supaya hilang ingatan kita, pandangan kita pada kita dan lainnya. Itulah yang dimaksud
zakat di dalam waktu kita sholat. Nah, maka dikatakan oleh Nabi, Abu zakata min qawli la ilaha illallah. Itulah bayar zakat dengan banyak menyebut la ilaha illallah. Ditafsir oleh orang tasawuf, la ilaha illallah itu tidak ada yang ada. Yang ada hanya Allah. Orang-orang yang telah memberikan hak batin itulah yang telah memberikan zakat di waktu salat. Kalau tidak yaitu memberikan hak batin, dia tidak memberikan zakat. Tidak memberikan zakat. Cuma itu mendirikan salat. Itu mengadakan salat, bukan mendirikan hak. Maka itulah yang dikatakan yaitu salat yang sempurna. Itu ibadah yang lebih baik. Makanya kita harus paham maksud ayat. Maksud kalau di dalam syari'i kita itu kalau zakat itu kita memberikan yaitu harta kita yang lebih. Ketika udah sampai hisab kita berikan kepada orang-orang yang fakir miskin. Kalau orang-orang tasawuf bahwa memberikan ilmunya kepada orang-orang bodoh. Memberikan ilmunya pada orang-orang bodoh. Supaya mereka-mereka itu tidak lagi bodoh. Itu memberikan zakat. Nah, kalau ini itu harta, itu seperti gandum, padi, ya, itu zakat dan sebagainya. Itu maknanya yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Semoga kita selalu memberikan yang terbaik pada orang lain. Supaya orang lain itu dapat mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Itulah yang dikatakan mendirikan salat dan membayar zakat. Memberikan hak zahir dan hak batin. Itulah yang maksud dalam ayat tersebut. Nah, sekian mungkin yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino tengah dalam bulan Syaban. Dile na hadis yang dengar juga yang bahwasanya Rasulullah hendak berpuasa si lele dalam puasa Syaban. Jadi pertanyaan tuan, ukur tak puasa bulan Syaban kuno dari pon sampai ledo. Yang baik karena munyo tak puasa orang Jumat kadang-kadang munyo tak puasa yang makruh. Jadi pertanyaannya ukur tak puasa ban ledo orang laju. Anak video misalnya. Cumanya sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka puasa bulan Syaban apabila kita puasa atau kuno yang hanya dianjurkan dan juga tak puput dan juga hanya kelarang. Tak puput hanya kelarang, tak anjurkan pun hanya. Nah, makanya oleh diri kita apabila kita tak puput yang mana hanya giyu hanya kelarang dan subahat nanti. Kalau puput berdosa, yang pak tak puput bau itu cerita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya faktor itu juga dalam bulan Syaban yang makruh Jumat. Ketika kita tak puasa Jumat dong, hanya terlanjutkan Sabtu Minggu. Kalau nak puasa Kamis Jumat satunya hanya makruh. Yang maksudnya makruh kita dia puasa awal Jumat dong. Kita puasa Kamis, Jumat, Sabtu, dia makruh. Jadi kebiasaan dalam bulan Syaban di puasa itu hampir pertengahan. Jenis anak puasa. Nah, dan juga anak dilarang. Makanya oleh diri kita yang untuk jadi betul tak puput lagi puput dia gue betul. Kalau gue nak puput tak puput agak. Dan nanti puasa le bulan lah Oktober puasa bulan sebelum Rajab
sebenarnya Syaban lah Ramadan. Dan nanti udah puasa ya bagi dari, tapi kan lagi pegang no, anak ganjur kan. Jadi saya ikut tentang sunnah yang kali nah jadi Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh itu untuk kita, boleh kita. Tadi kita dalam ajaran tasawuf dia itu anak diberatkan dengan amal, anak diberatkan dengan amal, yang diberatkan dengan amal. Ibu pemuda, ibu hati-hati, supaya yang membawa teh, puasa boleh enggak? Puasa boleh enggak? Nah, sedekah yang mana? Makanya menyangkut dengan puasa. Tadi puasa dong. Apabila kita puasa sekedar makan dan minum, yang puasa itu hanya beda. Puasa menahan makan dan minum, ini hanya beda. Puasanya kalau di dalam ajaran yaitu fikih, makan untuk menahan nafsu, makan dan minum, mulai dari pagi sampai sebenarnya matahari, dan menjaga yang membatalkan. Bagi jaga yang mengatakan baik lisan, baik perbuatan mata, telinga, sebagainya. Itu puasa tadi, itu pada lahirnya. Itu menahan nafsu, sebab nafsu ini baik. Kalau dalam tasawuf yang itu puasanya, hanya menahan hati dan juga mencangkut mentelain Allah. Mencangkut mentelain Allah. Maka lu diajarkan dalam tasawuf ketika puasa itu zikir. Jadi zikir. Lu puasa kau pokok supaya tadi mengambil tangkut hati dari orang yang lain. Nah, supaya puasa lahir dulu mudah bagi kita. Mudah bagi kita. Tapi orang sufi tak elok. Orang sufi kemudian anak puasa kan. Ya nak Allah Ta'ala dalam yang berpuasa. Ya nak Allah Ta'ala di dalam yang berpuasa. Menahan pandangan kalian kepada makhluk. Anak ini pandangan kalian kepada makhluk. Ini nuate kalian tidak. Nuate apabila mencontoh terlihat pada makhluk, kalian menganggap diri kalian itu syirik. Nah, anak ini pandangan kalian kepada makhluk kepada selain Allah. Itu maksudnya puasa ya sebenarnya. Baru puasa dan kan menuju kaidah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau orang tahu tidak kita puasa, maka dia hati-hati. Tidak sekedar dia puasa sendiri tahu. Maka di puasa hanya berubah dia. Di puasa hanya berubah. Baik di segi ibadah dia hanya berubah, baik di segi tingkah laku dia hanya berubah. Ini puasa dia betul-betul benar. Jadi merubah langsung akhlak ini, merubah langsung amalan. Dirokok kerja buku ibadah, puasanya kadang sama yakin ya. Nah, dirokok kerja dulu kadang buku nyong aja, kali itu puasa kadang tangguhan. Sama yakin dia Allah makanya kerja usahakan waktu itu tidak puasanya tidak dulu tidak babi ini karena mudah deh. Nah, tapi dalam keadaan berpuasa, dilatih, lahir dalam hati. Ini paling urus itu dalil dari awal lagi. Lahir itu dari puasa mana lahir tunjuk tidak, lahir mana? Mana kerja itu betul dari mati. Dari mati itu yang membatalkan puasa, pada puasa. Dari ini dari mana? Dari terjadilah kerusakan pada diri. Asma'inan anjur dari membantu mana bahwa pada lagi yaitu bertanya belajar awal ini ya Pak Tantai Mujino syariat awal ini lagi tuh hukum dan syariat ini lagi tuh hukum jadi bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung pertanyaan gue awal-awal tiban maksud awal-awal tiban wate kali tabu badaya
walaupun anak tamat dan sesudah tanyo kamu Mbak Ratu Pendenyo. Yang pertama, di samping kamu belajar ilmu baik itu ilmu fikih, tauhid, tasawuf, inan perasaan batin teman, perasaan batin. Lagi contoh yang pertama, tanyonya udah fikih, na sembahyang, na dadu sedekah, na zakut, itu seolah-olah tanyo ka betul. Dengan makna betul, seolah-olah tanyo ka beres. Itu yang terpupuknya. Yang kedua, tanyo di samping nyandang, tanyo terpergunakan ayat wasita semubut, baik pidato, mimbar-mimbar, terpergunakan ayatnya untuk go. Kebanyakan untuk go. Dengan makna, hanya pakai ayatnya untuk tanyo. Yang beda. Tapi untuk dino, baru tak sadari. Itu secara pribadi gue selama lu pun mengerti baju-baju, lagi gue juga. Nyo kamu lagi mualaf macam istilahnya macam belajar bagaimana ibadah yang baik, iman yang baik, dan gaul yang baik. Awal-awal gue kamu hanya paham gaul yang baiknya, iban mana gaul yang baiknya. Rupanya waktu kamu kuno baru tertutup gaul yang baik. Yang pada terakhir gue nyo beda, cukup tu beda. Sekian demikian. Gaul yang baik, makna gaul yang baik di samping tanyo mengamalkan agama, kita bergaul itu baik dengan penjahat, pemabuk dan sebahagiannya kalangan. Makna gaul yang baik di sini kita melihat keondoran-keondoran orang tersebut. Di samping tanyo mengamalkan, tanyo juga melihat keondoran dengan makna di tanyo dengan timbul kasih sayang, kita mengajak dengan cara hubungan dekat dengan Allah. Yang lainnya sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Tunku Aan. Beda Odi, pahami sedikit Odi lagi tu. Dan Jino pahami lagi tu, Pak beda. Pahami wajib jamun leh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia sore dan juga kepada para jemaah atau hadir, mudah-mudahan yang selalu dalam lindungan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pertanyaan gue berbeda syariat jamun. Maka awal-awal belum belajar ilmu agama dan ini hadirin jemaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala, ada pun jamun yang terpahami syariat hanya sekedar ilmu yang kadang paham syariat itu ilmu fikih yang syariat. Adapun mengenai ilmu tasawuf akhlak yang kadang-kadang dapat pahami yang utamanya kebahagiaan. Tadi yang pemahaman awal-awal ilmunya paham mengenai tauhid dan tidak, akhir kita yang kita sudah tauhid dan tidak, yang kau yang kamu tauhid. Padahal yang hanya sekedar tauhid hafalan. Namun waktu tadi nyo kadang beda betul-betul. Walaupun belum sempurna diamalkan, seperti syariat dan dengan sering adanya udah Abuya seperti bukan Aceh kemarin malam, dan juga sampaikan kemudian adalah syariat adalah ilmu dan amal. Ya, sampai tanya itu untuk mengenal ilmu kita diwajibkan untuk mengamalkan ilmu yang karena padanya. Ilmu yang dimaksud adalah mengenai fikih, tasawuf akhlak,
dan mengenai tauhid akidah, tasawuf, tauhid sufi, syariat, syariat, hakikat dan marifat. Ini setelah kita pelajari ilmu tersebut, lalu kita amalkan. Nah, yang itu kayu tabut syariat, yang syariat, yang kayu pelajari wayu, maka sangat jauh berbeda. Pada awal-awal yang pahami mengenai syariat dan setelah wayu mereka bergabung dengan tauhid tasawuf. Dan ada pun pemahaman syariat pakai ilmu agama tidak pun dikatakan yang pemahaman syariatnya yang berkenaan dengan ini. Jadi bahkan ada yang bangunan yang belum kadang-kadang yang belum bergabung dengan tasawuf, kadang yang syariat, yang syariat langsung disebut syariatnya ilmu yang lagi syariatnya ilmu ini tasawuf akhlak yang itu tasawuf akhlak bagi kita yang hakikat. Ini pemahaman kebanyakan dari orang-orang yang belum memahami ajaran tauhid tasawuf dan sufiah. Ini yang perbedaan. Lalu para hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun awalnya mengenai pemahaman syariat, saya karena lalu untuk mengamalkan juga saya dulu untuk mengamalkan syariat. Agar seperti yang sampaikan juga kadang-kadang saya tidak abul mengenai saya tidak pakai tidak abul lalu ada yang tak pegang apa, kamu mengenai kehidupan. Yang betul yang tak ada betul kita lagi. Jadi kadang-kadang saya kalau dia syariat. Jadi kita anda pakai jangan pakai di luar kadang ada pegang masalah kehidupan. Kadang-kadang ada sesuatu tarifah ada. Jadi tanpa ayo tadi sehingga kami dengan lima kayu kubur dan sebagainya. Itu penyebab kayu kurang menyampaikan ilmu yang disampaikan oleh mengenai tauhid tasawuf. Lalu mengenai hakikat, itu dengan yang berbeda. Hakikat yang kayu pahami itu yang barukan pun barukan di dalam yang bergabung dengan tauhid tasawuf. Hakikat yang kayu pelajarinya adalah hakikat ilmu. Bukan yang hakikat yang maksud di dalam agama. Ini hakikat yang maksud hakikat ilmu, hakikat akidah. Ilmu yang paham mengenai ilmu manusia, hanya dalam hakikat. Sedangkan orang yang maksud hakikat adalah dia tidak merasakan ada di bidangnya dan lainnya, tidak merasakan ada kepemilikan dan lainnya. Ini adalah dimiliki oleh Allah. Rasakan yang demikian dalam batinnya tidak memiliki hakikat memiliki diri dan alamnya. Itulah hakikat. Ini setelah fana wujud kayu di dalam wujud Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat yang pahami. Ini menyebabkan hakikat yang pahami adalah mengenai hakikat ini. Jadi kanyo pakai ilmu kadang-kadang ilmu katanya amal bina bunyi film. Karena tidak ada berhakikat. Jadi betul lagi menyebabkan yang syariat dan hanya hakikat. Menyebabkan yang hakikat nanti hanya syariat. Maka tidak boleh dipisahkan antara syariat dan hakikat. Jadi pada hari ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dengan tugas dan bersama. Jadi bukanlah mudah katanya untuk memperbaiki nafsu itu bukanlah mudah. Memperbaiki nafsu, mengamalkan ilmu yang kalian pahaminya bukanlah mudah. Tapi untuk kita sampaikan mudah, untuk amalkannya butuh perjuangan. Jadi kadang-kadang kita ada yang mulai mengamalkan ilmunya katuk betul. Tantangannya katuk. Baik dari dalam maupun dari luar katuk tantangan dan rintangannya. Saya nanti saya mencoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia bertahan ataupun tidak. Jadi apabila ada yang itu bertahan dalam cobaan dan ujian di dalam mengamalkan ilmu tasawuf, dengan hanya dia yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bukan mudah untuk memperbaiki nafsu. Tadi hingga ya Allah enggak. Inna Allah yuhibbu minat tawabin. Allah sangat cinta dengan orang-orang yang taubat. Jadi untuk taubat lepas daripada manusia ini bukan hal yang mudah. Tapi ketika ada yang lepas daripada manusia, ada yang dimuliakan oleh Allah. Tadi kata-kata dalam Tauhid Tasawuf, orang yang masih taubat kepada Allah dimuliakan oleh Allah. Karena untuk lepas dari perasaan kutan hati kepada Allah ini bukan perkara yang mudah. Maka di sini nanti yang butuh, yaitu berdoa. Mungkin yang minta oleh dapat disampaikan sekian demikian. Mohon maaf juga berkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tak pahami syarikat awal-awal dengan syarikat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia Buren, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Sesuai dengan pertanyaan Buren, berbeda dan memahami tarekat yang awal dan tarekat adina ketika bertanya dalam ajaran hakikat dan ma'rifat ataupun ajaran tasawuf dan kesufian. Sebagaimana kamu pribadi dahulu sebelum kamu bergabung dengan MPTT, maka kamu juga bertarekat. Bertarekat yang pertama kamu syok Pak Walidi, kemudian kamu sambung Pak Abu Harwali Swali, kemudian baru kamu mengamalkan. Maka tarekat yang dimaksud yaitu pengamalan daripada ilmu syariat. Maka dipegang ataupun yang kamu rasakan bahwa tarekat itu ketika kita tersangkut amalan itu kepada Allah. Karena tanya hanamu kita han Allah di saat kita melakukan ibadah. Kita melakukan sembahyang seolah-olah kita pegah-pegah haba dengan Allah, berhubungan dengan Allah. Maka nyan-kenyan yang dikenal dengan tarekat. Kita mengamalkan perintah, menjauhkan larangan, itu yang dikatakan tarekat. Berarti zahir kitanya mengikat dengan perintah dan menjauhkan larangan. Kemudian menyahati kitanya sekedar lagi nyaman tau. Akai diterima oleh akai, hana ditolak oleh akai, maka nyanta dia. Bahkan najin dikatakan oleh bukai kamu sebelum nagurenya dipegang bahwa dalam sembahyangnya ada hana khusyuk video. Karena khusyuk dalam sembahyangnya kon hal keadaan wajib, tapi hal keadaan sunat. Sebagaimana dan dicantumkan di dalam kitab I'anatul Talibin bahwa khusyuknya kon wajib, tapi hal keadaan sunat. Hana baca dalam mukunya, padahal dalam mukunya. Sehingga kamu tanya bahwa jadi ketika dalam sembahyangnya tanya tak sembahyang, diingat ke lemo, diingat ke kamen, diingat ke inong, diingat ke harta yang lain, maka nyan Tuhan tanya yang tersembah. Pakibannya betul lagi yang itu salah. Karena dalam kata-kata anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak, yang seakan-akan kon seakan-akan puas. Ya, lagi yang disampaikan. Jadi tarekat yang dimaksud itu adalah pengamalan ilmu tersebut. Maka berbedalah dengan ajaran tauhid tasawuf. Waktu kamu kalon-kalon, kamu amal-amalkan bahwa tarekat yang dimaksud itu adalah sitikun tawajuh ilallah.
benar hadap hati kepada Allah. Maka waktu kita sembahyang, tanyo buat hal keadaan yang lain tentang kebaikan, nyo terasa bahwa kita dibantu oleh Allah. Gerak-gerik tanyo, perbuatan kita nyo hana dapat kita lakukan kecuali dari Allah. Yang kena perbedaan di buno usaha tanyo agar terikat daripada Allah. Tapi daripada ajaran tauhid tasawufnya usaha tanyo tapi hana berbekas karena tanyo ciptaan Allah, dasar di daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang pada tanyo dimiliki oleh Allah. Upadi dalam ajaran tauhid tasawuf tarekat yang dimaksud hudur hati ba Allah. Apa yang tak pegot, apa yang tak lakukan baik dalam ibadah maupun muamalah, nyo getanyo kerlingan hati hanya kepada Allah. Sangkutan hati getanyo hanya kepada Allah, bukan kepada lain daripada Allah. Menyo lain daripada Allah berarti timbul kesyirikan. Lagi sembahyangnya lain Allah. Pahala nya lain daripada Allah. Surga neraka nya lain daripada Allah. Kon Allah. Berarti di saat kita bertauhid tasawufnya betul hadap hati kita kon kepada surga watai tanyo ibadah. Kon watai kita tak ibadah takut kepada neraka. Tapi betul-betul terlihat kasih sayang Allah pada diri kita untuk melakukan ibadah tersebut. Berbeda dengan yang awal. Yang awal berarti ibadah tanya boleh ke surga, takut ke neraka. Kena perbedaan di dalam kehidupan tanya pribadi kamu dalam mengamalkan agama. Mungkin nyo mentong goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan Oji, Tauhid, Oji. Kita sebelum kita gabung lagi di sini, yang takut kita takut Tauhid dan Oji. Paling Pak beda aja, kita tahu. Oji, Oji yang tak pahami, yang pahami bawah tak tahu yang pahami bawah lagi tu dan Dino yang lagi tu. Tauhid lagi yang lagi tu. Pahami Oji, Tauhid, Dino lagi tu. Itu silakan pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saja yaitu mengenai dengan tauhid yang kami pahami zaman Madinah. Maka mengerjakan yang belum pahami tanya mengenai ilmu tauhidnya jadi juga awal itu ma'rifatullah, awal agama turi ke Allah. Ada turi ke Allahnya sekedar hanya membedakan antara khalik dan makhluk. Tapi Allah yang ciptakan ini yang diciptakan. Maka hanya wajib menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga dalam itu ilmunya Allahnya wujud. Mustahil hana, yang mustahil wakona hana bagian Allah. Nakon hana dan nyonya menu. Mudah mustahil sudah ni orang Pak Allah. Maka dan yang mengenal tauhidnya untuk sekedar sah iman dan yang saya kata imannya kadereng. Kadereng dalam kehidupan. Jadi contoh dalam pembahagian etika Muslim. Berpegang saya berhajat pada Allah. Allah kaya karena Allah kaya daripada alam. Jadi sesuatu
yang nak tanya nak Allah. Bagaimana pemahaman di Mekah? Aku pun tanya mau nak juga mengklonnya untuk sah iman tanya Mekah. Ada kata iman kata. Tapi untuk menghilangkan kesyirikan lembatannya yang nama pom kan. Nan law kat nama kendron hana mana kubur. Untuk menghilangkan kesyirikan pegah dosa diri adik nak diri. Tapi untuk menghilangkan kesyirikan lembatannya yang betul-betul yang nama pom. Karena apa? Karena menurut tauhid itu sekedar sah iman itu. Karena sah iman itu yang kamu ada. Bukan yang enggak. Ada kata dia. Nah, bagaimana? Maka dan juga bertanya tanya mbak mon yang dalam bergabung atau kita tahu bagaimana sih bergabung sama doa. Nah, maka sangat beruntung dan itu kata betul bahwa tauhidnya betul-betul berdoa Allah Subhanahu Wa Taala. Baik untuk gaduh mbak tanya perbuatan tanya gaduh anania ataupun keakuan. Maka baru datupulnya dalam ajaran berita tasawuf. Mukaji baru datupul juga tujuan dan nyonya menuntut ilmu dari ainan ke yang lahat. Mukaji menuntut kat nyonya untuk bergaduh sampai gaduh anania apa sampai gaduh wujud diri dan mukajinya yang pokok berarti anak faham sih mengenainya. Okey, menuntut ilmu dari ainan ke yang lahatnya fikir tiba. Maka baru dino mukaji patutlah urusnya. Orang orang tentang tak akan hanya kewajiban dia tidak boleh. Karena kasih iman kan dia. Kasih iman tu kan dia. Wajib wadah dabut dan kita tahu bahawa dah betul bahwa betul-betul dia apabila sampai mati dan orang punya golong mendapat makrifat kita dah kena. Kenapa orang tu ni? Karena sampai tajam dan yang kadang disirikan apa jenisnya orang hanya berlepur maka dia sebagai apa yang berlepur ini yang kadang disirikan apa jenis mantap menuntut baik menuntut dalam belajar atau menuntut dalam mengamalkan yang baru berlepur maka waktu kalanya baru orang yang bupati dan yang bersungguh-sungguh untuk menuntut mungkinnya bupati maksud daripada hadis tersebut maka mengenai dengan tasawuf karena lo memang si orang nama iman, bukan iman juga. Punya tasawuf yang lo pahami. Dan lo minta iman, kita minta iman. Setelah nak amal kita kubur. Apabila kita dah kubur iman dapat tak amalkan sesuai dengan ketentuan yang kami pegang dalam kitab kita. Yang kita dah tahu orangnya. Bahkan anak lakukan dosa. Anak lakukan dosa pada diri dia. Yang ada pahami secara ilmu. Tapi saya boleh paham menurut tasawuf. Anak-anak dalam tasawuf memang kisahnya. Bahkan di anak tasawuf, karena tasawuf yang dimaksud dalam ajaran kita tasawuf Sufian, yang mesti hadap hati Allah. Menurutnya mereka hadap hati Allah dalam semayang. Tak pun hadap hati. Sebetulnya sih dalam semayang mereka hanya dia hadap hati. Bahawa ada pun dalam semayang dalam hadap hati Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapan yang terpahami atau karena bersemayang kamu hadap ya Allah. Karena surga ini wajah tua. Berarti atau kalau bersemayang dia kamu hadap Allah Subhanahu Wa Taala. Anda pahami ni, jangan pahami. Kan? Lagi untuk yang kata semayang kamu tak tahu. Untuk yang semayang kamu tak tahu karena dia karena hadap Allah. Tapi untuk ajaran sufinya baru dari pun wajib hadap hati Allah kalau semayang enggak. Tapi luar semayang hadap hati. Dan baru dari pun lihatnya selama yang bergabung dalam ajaran berita tasawuf ada dalam semayang ni dalam hadap hati. Macam hatinya kalau yang lain. Maka jauh sekali perbezaan sebelum dan yang bergabung dalam berita tasawuf dan juga akan bergabung dengan ajaran berita tasawuf. Maka sungguh beruntung bagi diri dan nyonya berpilih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dari Mujizon sampai ke depan sampai ke kiamat dan hanya berpisah dengan ajaran berita tasawuf yang aku mengurukannya. Mudah-mudahan hanya dapat selamat dengan berkat iaitu doa guru dan masjid dan juga wasilah. Mudah-mudahan tentunya orang yang dapat dipahami karena walaupun kita belum bersama adalah jangan kita tahu orang dia mengenai ilmu pun
Aku benci. Belum paham ilmu-ilmunya yang betul yang tu ambil gabung untuk kita tahu. Bahkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang belum paham maupun yang hanya yang lagi belum paham jina. Mana zaman memang hanya ayat untuk orang lain, hadis untuk orang lain, tapi untuk diri kita sekadar mudah macam orang lain. Tapi untuk keduanya hana sama sekali. Karena apa? Karena danyonya berfikir kalau ada dalam kita tahu dalam ada karena semayang menutup aurat. Kabere. Bahkan ketika semayang pun melakukan dosa pun karena merasa bersalah dengan Allah. Sehingga kewajiban dan orang merasa bersalah. Pun benar-benar karena banggalah istighfar macam taubat semasa kerja taubat lahir. Tiba-tiba nak taubat. Itu berarti sungguh sayang bagi hukum yang belum tamong dalam ajaran berita tasawuf. Bukan berarti dia kata tamong yang baik, tapi sedikit tidak ini karena ingin memperbaiki diri. Maka mudah-mudahan ilmu berkat doa guru yang masjid tanya tetap istiqamah. Tetap istiqamah baik dalam menuntut ilmu ataupun dalam mengamalkan ilmu. Mungkin sekian demikian, banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.